pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. KKB serang pos TNI Polri di Kabupaten Puncak. Kontak tembak pecah, 1 KKB meninggal. Banjirop di Merauke, sejumlah rumah warga di pesisir pantai rusak. Ada pelanggaran, KPU Maibrat gelar pemilihan susulan di 1 TPS. Satgas Operasi Damai Kartens pada hari Senin terlibat kontak tembak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, seorang KKB yang masuk DPO bernama Jelek Waker tewas tertembak. Hingga kini jenazah Waker masih berada di RSUD Puncak untuk menjalani otopsi dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan insiden baku tembak terjadi karena KKB menyerang pos aparat keamanan di distrik Gome. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur telah terjadi gangguan serangan KKB kepada pos Gome yang merupakan pos dari rekan TNI dari Batalion 323 Buaya Putih yang ada di Puncak Ilaga. Berdasarkan kejadian tersebut, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens mengirimkan pasukan Brimob dan 1 peleton dari pasukan Nanggala untuk memperkuat pos Gome tersebut. Setibanya di lokasi, kontak tembak telah terjadi 1 jam kurang lebih, dan setelah itu kami melakukan penyisiran dan kami berhasil menemukan 1 jenazah KKB yang diduga merupakan DPO Polres Puncak atas nama Jelek Waker. Untuk jenazah kami evakuasi menuju ke RSUD di Ilaga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan kemudian kami serahkan kepada Kapolres, dan dari Kapolres menyerahkan kepada Bupati dan diberikan kepada keluarga dari KKB tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, kami menemukan berbagai barang bukti, antara lain yaitu sejumlah obat-obatan, kemudian atribut KKB, kemudian sejumlah uang, dan amunisi. Untuk selanjutnya, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini akan kami lakukan secara terus-menerus. Hingga kini aparat TNI Polri tengah siaga 1 dan meningkatkan patroli keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan dari kelompok kriminal bersenjata. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Cuaca buruk yang terjadi di Merauke, Papua Selatan merusak rumah yang ada di pantai Binaloka. Rumah seorang nelayan rusak parah akibat tergerus air laut. Mahdi hanya bisa pasrah, rumahnya rusak, bahkan nyaris roboh. Mahdi juga sempat membuat pagar agar air laut tidak menghantam rumahnya. Namun derasnya hantaman air laut membuat rumahnya tetap rusak. Tangga ini Pak, seperti apa ini yang rumahnya beliau ini? Yang ini sudah hancur, ini sudah karena kita kena angin itu hari itu, jadi kita sementara jaga-jaga lagi. Ombaknya besar ya? Ombaknya karena katanya ombaknya besar ini yang mau datang. Jadi rumah ini tidak ditempati lagi? Tidak nih? Tidak. Kenapa memang sudah hancur ya? Ya karena kalau air datang ya kena tetap rubuh lagi. Rubuh lagi ya? Warga di pesisir pantai Binaloka sudah terbiasa rumahnya rusak diterjang banjirop. Mereka tidak punya pilihan dan hanya bisa pasrah. Mereka berharap pemimpin baru yang akan terpilih nanti di Merauke bisa mencari solusi buat mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SPBU di Merauke, Papua Selatan mulai membatasi pembelian BBM bersubsidi. Pertalite dibatasi untuk kendaraan roda 2. Pengendara hanya diizinkan mengisi 10 liter Pertalite dalam sehari.
Pengendara juga wajib menunjukkan barcode. Pengelola SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengatakan pembatasan ini sudah mulai diberlakukan pada 1 Desember. Ini pembatasan Pertalite sudah dilakukan di SPBU Anda ya? Ya, sudah mulai dari tanggal 1 Desember. Jadi pembatasannya seperti apa itu? Kalau untuk pembatasan roda 2 itu kita sudah berlaku dengan barcode. Barcode itu sudah disiapkan dari SPBU yang bersangkutan. Jadi untuk kapasitas tangki yang untuk roda 2 dibatasi 10 liter. 10 liter per hari. Jadi harus pakai barcode kalau beli Pertalite ya? Iya, harus pakai barcode. Tapi tetap harga masih 10.000. Tetap 10.000. Kalau mobil berapa pembatasannya? Untuk mobil pembatasannya itu kalau tidak salah 60. 60. Jadi setiap warga harus menggunakan barcode juga? Menggunakan barcode ya. Kalau untuk roda 4, untuk angkot masing-masing harus punya barcode. Untuk pengambilan Pertalite di SPBU. Untuk mobil, SPBU membatasi pengisian 60 liter per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyiapkan uang tunai senilai 5,6 triliun rupiah. Uang kartal tersebut disiapkan di 4 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Fatur Rahman, mengatakan Bank Indonesia akan bersinergi dengan bank swasta dalam menyiapkan kas titipan. Papua kita menyelenggarakan gerbang Natal. Jadi dengan perbankan kita menyelenggarakan penukaran uang untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat menyambut Natal. Kebutuhannya meningkat, ya, karena pertumbuhan ekonomi juga kan, ekonomi tumbuh maka konsumsi bisa meningkat. Seperti itu, kemudian juga ada juga pilkada tarikannya juga besar. Berarti masih dampak pilkada juga ya untuk kenaikan tersebut. Ya kan, ini kan kebutuhan cash ya, kebutuhan cash. Jadi misalnya Tuhannya mau Natalan, mau ngasih angpau ke ponakan-ponakan, ke orang tua, biasanya kan kita ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Di hari yang spesial, kita kasih uang yang masih bagus gitu kan. Menurut Fatur Rahman, jumlah uang kartal tahun ini naik 19% dibandingkan tahun sebelumnya, 4,7 triliun rupiah. Bank Indonesia Papua mengimbau masyarakat agar memanfaatkan uang non-tunai dalam bertransaksi karena lebih praktis, mudah, dan aman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.